bagaimana sih hubungan antara konsumen dengan produsen itu seperti apa? Nah, sedangkan prinsip pemasaran Muslim ini mungkin apa yang kita rasakan atau apa yang kita lakukan ketika kita mulai berbisnis di produk-produk Islamic lifestyle itu sebenarnya apa sih? Jadi harus ada engagement ya. Yang pertama, jadi ini adalah soul atau jiwanya dari para pengusaha Muslim. Kemudian mungkin yang ini yang menjadi ciri khas atau DNA dari pengusaha ya. Jadi pengusahanya atau dari perusahaannya. Jadi memang harus ada engagement yang menghubungkan antara customer dan membangun sebuah komunitas. Jadi mereka loyal, ya. Jadi rata-rata memang kalau misalnya pembeli dari busana Muslim ini ada loyal, sifatnya loyal. Walaupun misalnya ini brand ini agak-agak kurang dikit gitu kan, dibanding dengan misalnya brand ini yang belum kita kenal, pasti milihnya yang sudah kenal. Walaupun misalnya ada kekurangan. Jadi kita kadang-kadang ya sifat memaafkan gitu, ya nggak apa-apa lah, ada ini dikit nggak apa-apa gitu kan, ada kurang dikit nggak apa-apa gitu kan, seperti itu ya. Jadi itu juga harus memang sifatnya seperti itu. Jadi ini yang agak sulit ditembus oleh pasar luar. Jadi biasanya yang karena gini ya, saya di IFI itu berdatangan kayak misalnya dari Jepang, dari Australia, terus dari New Zealand, dari India. Mereka penasaran gitu, mereka datangnya ke IFI, sebenarnya gimana ya caranya menjual produk Muslim, Islamic lifestyle di Indonesia gitu kan. Pasti mereka harus mempelajari behaviornya ya. Jadi mereka akan melihat bagaimana sih hubungan antara konsumen dengan produsen itu seperti apa. Nah ini sebenarnya kekuatan, jadi jangan dibilang-bilang ke luar sebenarnya ini ya. Jadi karena itu engagement ini yang akan membuat produk kita terus disukai ya, insya Allah seperti itu. Terus kemudian value, nah ini juga value-nya, value yang ada dalam Islam ini Islamic value tentunya ya. Jadi kalau di Islam itu tidak hanya berbisnis itu tidak hanya untung secara duniawi ya, secara materi, tapi ada sisi-sisi lain, ya. Jadi itu, jadi value inilah yang sebenarnya nilainya sangat tinggi dan agak sulit juga ditembus gitu. Jadi kalau misalnya kita kuat, sebenarnya ini value Islamic value ini yang akan membuat sebuah bisnis menjadi lebih lebih kuat, lebih utuh, lebih mantap ya. Itu seperti itu. Jadi kalau misalnya kita dalam menjalankan berpartner atau bekerja sama, misalnya dengan sesama Muslim yang sama visi misinya, insya Allah akan menjadi langgeng karena yang diangkat adalah nilai-nilai Islam ya. Terus differentiation ya ini, nah ini kita juga harus membangun pembeda. Biasanya yang kuat untuk membangun diferensiasi itu adalah desainer-desainer luar atau artis-artis atau maksudnya yang menggeluti art ya. Terus kemudian ya desainer, terus kemudian para pengusaha ini mereka itu kan membangun pembeda. Ini mereka kuat. Tapi mudah-mudahan ini di pengusaha Muslim pun kita juga harus kuat membangun karakter atau pembeda. Ya, jadi nanti ke depan kita jadi akan ngobrol tentang yang bagaimana mendalami DNA itu, karena yang kuat mendalami DNA biasanya produsen atau desainer busana konvensional, busana kontemporer, bukan busana Muslim gitu. Nah, jadi ini di Muslim ini bagaimana? Di Muslim ini istilahnya masih mengikuti gitu, jadi follower gitu. Sedangkan dalam hierarki fashion itu ada ininya, ada level-levelnya. Mungkin saya boleh menulis.
Ini papan tulisnya kelihatan nggak kalau saya nulis di sini? Ini mirip Maslow, tapi ini adalah kita bicaranya hierarki fashion ya. Ini yang paling atas adalah haute couture. Ini yang bawah. Ini mass. Atau ini desainer. Ini mass. Ini middle class. Atau brand. Nah, kalau yang paling atas, yang piramid paling atas, ini haute couture. Pendahulu-pendahulu fashion itu yang ada di Paris, ya. Jadi sebenarnya Indonesia juga belum menembus ke haute couture karena ini harus punya sertifikat. Jadi ada sindikil sertifikat yang mengeluarkan bahwa brandnya Dolce Gabbana, Christian Dior itu sudah masuk ke haute couture. Jadi hanya bisa dihitung jari lah yang masuk ke haute couture. Mereka ada konsekuensi tertentu gitu kan untuk menjadi couturier ya. Jadi desainer couture itu. Nah, kemudian yang ini baru di Indonesia ini sudah ada, ini desainer kelas. Jadi kalau di sini ini memang mereka itu sebagai kreator. Jadi seniman ya. Ini kreator di sini. Kemudian desainer brand. Nah, desainer brand ini yang tidak masuk ke sini, ini ada level desainer brand. Desainer brand itu ya banyak dan bagus-bagus juga gitu kan. Desainer-desainer yang misalnya Stella McCartney ya, itu kan bagus, mereka ada di level ini. Terus Fendi misalnya, kalau kita melihat luar. Terus kalau di Indonesia, Bian ya, ini bisa masuk kelas. Kemudian ini middle class atau brand yang tidak mencantumkan nama desainernya, tapi hanya brand saja. Misalnya kalau di luar itu ada H&M misalnya gitu kan, atau misalnya Zara gitu. Ini ada di sini. Nah, kemudian yang mass ini kadang-kadang ada brandnya, kadang-kadang enggak gitu. Yang penting produknya kemana-mana. Ini kan, ini menandakan ini yang paling luas pasarnya. Ini yang paling bawah ini yang paling luas pasarnya. Terus kemudian ini agak terus mengerucut sampai sini, gitu. Nah, ini kalau dari segi harga, mungkin kalau kita ngomongin harga juga kan pasti ya berpengaruh. Yang di sini paling murah. Mungkin ini yang di sini yang paling berdarah-darah ya. Ya karena banyak saingannya. Terus kemudian sini yang anteng, yang jalan sunyi itu ke sini gitu ya, mungkin ya. Aman. Kalau jalan sunyi tapi mungkin omsetnya bisa saja sama gitu ya. 100 ya. Mungkin 80 atau 90 meter. Bocor. Bu Irna, maaf saya potong sedikit sebelum melanjut ke materi selanjutnya. Menarik sekali, ya alhamdulillah kemarin kita juga dapat sebenarnya waktu menjadi mahasiswinya Bu Irna gitu ya. Nah, ada pertanyaan mendasar sebenarnya yang pada saat menerima materi ini pun langsung tergambar gitu ya, bahwa kita sebenarnya udah tahu banget desainer itu pencipta tren. Itu udah difahami banget gitu. Makanya biasanya orang-orang yang produksi massal tuh nungguin dulu nih desainer ngeluarin apa gitu. Nah,
Itu kan kondisinya. Tapi menurut Bu Irna gitu, pada saat seorang desainer bersusah payah gitu ya, dari mulai inspirasi, mood board dan lain-lain, kemudian dia menciptakan satu koleksi, kemudian ada sosok seperti Zara gitu, yang kemudian tinggal melakukan dia membuat produk yang benar-benar siap untuk dijual gitu. Yeah. Nah, menurut Bu Irna gimana? Ya, itu memang kan kalau misalnya kita sadar bahwa memang di dunia ini memang Maslow pun seperti ini ya menggambarkannya ya. Jadi ada yang berkebutuhannya di sini, di sini, di sini, di sini. Jadi kalau memang yang di atas, yang kreator itu, dia memang udah nyamannya di situ, gitu kan. Jadi dia nggak bisa ke bawah, gitu. Susah mungkin ya mereka untuk membuat produk massal. Karena kan ini ilmunya beda-beda, ya. Di sini ilmunya yang harus dikuasai juga beda-beda, gitu. Terus kemudian tadi Umi tanya bagaimana gitu. Yang meraup untung kan si Zaranya. Iya, betul. Di Indonesia pun seperti itu, ya. Di Indonesia pun mungkin yang kreatornya di sini desainer bikin paling bikinnya cuma 10. Nanti yang ngopinya di sini banyak banget gitu, ya itu. Nah, itu sudah hukum alam ya. Tapi seandainya misalnya ada sistem atau misalnya cara bekerja sama yang lebih syar'i ya, kalau ini kan dikaitkan ke wilayah agama, itu sebenarnya kita bisa minta gitu ya. Kalau misalnya ada desainer yang bagus nih, terus ini jago ininya apa? Jualannya, itu bisa bekerja sama gitu. Dan itu mungkin akan lebih ahsan ya, lebih baik gitu ya. Mungkin rezekinya lebih berkah gitu. Tapi kalau misalnya main jiplak, ya kan sebenarnya yang tadi Islamic value itu kan sebenarnya bukan quantity ya, bukan nilai yang tinggi atau misalnya bukan itu bisnis itu dipertanggungjawabkan juga di akhirat gitu kan. Nah itu kalau misalnya mengambil ke arah situ insya Allah jadi akan saling ini ya saling support, akan saling support. Jadi misalnya ada yang jago jualan, kemudian ada yang jago berkreasi, itu bisa join, bisa bekerja sama gitu, sehingga menghasilkan yang lebih optimal itu. Jadi sebenarnya itu. Kita tambahin Teh, mungkin gini ya, kan ini teman-teman UKM ya, mungkin nggak semuanya mengerti basic desain ya. Bagaimana menjaga idealisme desain DNA yang tadi mungkin sempat di-mention sama Mbak Rosi juga dengan komersialismenya. Karena pasti bagi teman-teman kebanyakan masih mikirin how to sell. Nah, apakah tips-tipsnya, apakah mereka hanya sekedar jadi copycat atau ada tips-tips copy dengan modifikasi tertentu yang bisa tepat guna dilakukan oleh teman-teman UKM ini? Benar nggak? Benar nggak? Ya, jadi idealismenya mereka tetap ada, DNA-nya tetap mungkin kelihatan walaupun tidak sekuat ibu-ibu yang ada di depan ini, tapi mereka juga secara komersial mudah menjualnya. Tipsnya gimana? Ya, sebenarnya produk itu kan intinya tadi ya, makanya yang kita bicarakan dalam FGD ini adalah yang tadi inovasi ya. Jadi inovasi. Nah, inovasi ini bisa bermacam-macam. Jadi kalau inovasi yang di level ini seperti apa? Inovasi yang di sini bagaimana inovasi ini? Dan inovasi pun sebenarnya tidak hanya ke produknya. Tadi kalau kita bicara desain, kan bagaimana nih saya DNA brandnya begini, itu kan desainnya dari sisi produk. Tapi kalau misalnya bicara tentang cara menjual, marketingnya, itu juga kalau misalnya yang pengusaha itu kan semuanya perlu inovasi gitu ya. Nah, sekarang kalau misalnya kita ingin mempertahankan brand, tapi ternyata pasar membutuhkan misalnya yang cepat ya, yang lain, terutama yang harganya murah biasanya ya. Jadi yang harganya terjangkau gitu kan. Jadi nggak perlu mikir. Jadi begitu dipapar oleh iklan berbayar, klik langsung beli gitu kan, bisa gitu ya. Tapi kalau misalnya mahal kan
mau ngeklik mikir dulu, aduh nanti deh nunggu kumpul dulu uangnya gitu kan. Kalau yang mahal begitu. Tapi kalau misalnya yang murah, tinggal klik langsung bayar gitu kan. Nah itu sebenarnya yang tadi dibilang sama Mbak Rosi juga, kecenderungan tuh kan sekarang seperti itu. Jadi orang tuh cari yang murah, cari yang murah, cari yang murah gitu kan. Sehingga akhirnya yang tadi gitu kan, tidak memperhatikan lagi sisi-sisi lingkungan gitu ya. Tidak memperhatikan lagi bagaimana pekerja itu kan, kalau murah itu pekerjanya juga murah ya. Jadi lingkungan pekerjaannya pun nggak sehat. Nah itu nggak memperhatikan lagi ke situ, pokoknya pengen murah gitu. Tapi kalau kita misalnya sepakat tidak saling banting harga, ya ini insya Allah gitu kita akan sedikit-sedikit naik gitu ya. Jadi mempertahankan DNA itu jadi bukan kemustahilan gitu kan. Jadi seperti itu kalau saya sih berpikirnya. Mungkin DNA brand itu harus terus dipertahankan karena itu juga mengedukasi, isinya juga kayak tadi misalnya kan Mbak Uci ada para pohon. Itu semuanya edukasi semua gitu. Jadi tapi kan kondisi sekarang masyarakat Indonesia itu nggak seperti itu ya. Gitu kan. Jadi inginnya yang ribet lah. Emang gue pikirin gitu kan dengan kondisi lingkungan misalnya kan, nggak, pokoknya saya pengen gaya, pengen pakai baju tapi murah, itu aja gitu kan, ininya simpel gitu sebenarnya. Nah itu seperti itu, jadi ininya mungkin edukasi ya pelan-pelan gitulah, nggak bisa. Bu Irna, saya boleh melanjutkan pertanyaan. Teman-teman di sini kan pebisnis fashion, siapa yang pernah sekolah fashion? 1, 2, 3, 4, 5. Benar ya, sekolah yang ya. Nah, Bu Irna, ini saya ingin menunjukkan sebenarnya teman-teman di sini ini kalau kita bicara bisnis fashion, driver pertamanya adalah bisnis, not fashionnya. Nah, kemudian teman-teman ini juga ketarik ke arah pasar. Jadi sebenarnya driver menjadi pebisnis, kemudian mencari pasar. Kalau di piramid itu berarti kan mainnya di mass dulu. Kemudian mencoba bikin brand, coba bikin brand, walaupun understanding tentang brandnya sendiri itu belum utuh, karena selalu pikirannya bolak-balik, bagaimana antara bikin massal untuk kepentingan komersial sebagai bisnis, kemudian mencoba bikin brand karena ingin punya value. Nah, sebenarnya bagaimana sih perjalanan ideal teman-teman yang awalnya berbisnis untuk kepentingan bisnis fashion, untuk bisa naik secara bertahap sampai di mana dia butuh sebuah knowledge tentang fashionnya sendiri, kapan perlu sekolahnya itu, sehingga nanti dia bisa berbisnis fashion itu secara utuh. Nah, soalnya kalau langsung lompat di tengah, ini sepertinya ada suatu tarik menarik. Kalau langsung ke tengah, takutnya nggak bisa jualan. Ya. Tapi kalau jualan terus, takutnya nggak bisa bikin value. Nah, itu gimana perjalanan yang idealnya? Sebenarnya banyak yang, atau ada ya, bukan banyak ya, ada yang sudah dilakukan oleh brand-brand yang jualan dulu. Misalnya Vanilla Hijab, itu dia jualan dulu, asli jualan dulu. Karena sama sekali dia nggak paham itu, pokoknya saya sih jualan aja. Tapi instingnya bagus gitu. Jadi dia ikutin apa yang menjadi kesukaan pasar gitu kan. Pasar itu perempuan yang disasar. Perempuan itu kebanyakan suka terlihat feminin ya. Walaupun Oci ini ada kekecualian, nggak suka feminin katanya. Tapi rata-rata itu pasar tuh suka feminin. Kalau yang perempuan ya. Kalau laki-laki mah jangan feminin. Nah itu yang diambil sama dia, pasar feminin, terus murah itu, gitu. Itu terus simpel, nggak ribet, nggak ada mix and match, nggak usah gimana. Kalau yang ilmu fashion itu kan ada mix and match, ada style, ada colorway. Nah itu kan nggak, tapi dia ambil intisarinya. Jadi, nah orang yang seperti itu tapi kan jarang ya. Jadi dia jago bisnis, tapi dia juga membaca, walaupun nggak tahu ilmunya, tapi kan ilmu itu sebenarnya pengkristalan dari pengalaman ya, yang sudah dialami terus kemudian jadi ilmu. Nah dia sambil learning by doing dan dia itu gaul. Jadi kalau saya lihat Intan sama Atina itu dekat juga gitu, suka ngobrol sama saya gitu, suka chatting dan
kalau misalnya dia mau belajar. Jadi dia tuh membangun network dengan orang-orang yang mungkin dia anggap sebagai wah ini ahlinya nih, atau misalnya ini dia punya pengalaman nih, saya harus ambil pengalamannya, itu seperti itu. Nah itu jadi memang ada rahasia atau misalnya cara atau strategi ketika kita misalnya, aduh saya nggak punya ilmunya, deketin aja yang punya ilmunya gitu kan. Saya pun sama seperti itu. Sekarang ketika, wah ini semuanya digital marketing, saya pun terpapar gitu ya, sama Digimar dan lain-lain gitu kan. Itu terpapar, ini apa sih gitu. Itu jualan saya zaman dulu, saya mulai jualan tahun 2006, nggak ada yang seperti itu. Oh ini ternyata yang mendisrupt brand-brand yang tidak memakai Digimar ini gitu kan. Akhirnya saya belajar tahu, oh ini begini gitu kan. Terus saya kemarin tanya ke teman-teman milenial yang ahli banget Digimar. Kalau suatu saat misalnya semua ini sudah pakai Digimar nih semuanya gitu ya. Udah kan itu kan bisa di-copy misalnya kan. Caranya beriklan di Facebook, caranya copywriting, caranya membuat web itu kan sebenarnya teknis, bisa diikutin. Ada nggak yang terus bisa bertahan gitu ya, selain takdir Allah gitu, untuk mempertahankan brand ketika semuanya sudah terpapar sudah ahli nih Digimar? Kata teman itu ada ciri khas dan service gitu kan. Jadi orang akan mengejar itu. Nah sekarang jadinya makanya saya berpikir, kan kemarin tahun-tahun kemarin saya bingung nih, ini orang misalnya ini brand tiba-tiba muncul berat, oh ternyata di balik itu ada dukunnya yang bekerja, dukunnya itu dukun Digimar itu gitu kan. Nah itu ini kan baru diketahui gitu ya oleh orang-orang macam saya, maksudnya dia orang-orang yang khusus ngulik desain aja gitu kan, ngulik konsep, ngulik DNA gitu kan. Nah ini kalau misalnya masa sebuah produk tren itu, ketika dia memulai itu, dia kan nggak diketahui oleh siapa-siapa di sini ya. Terus kemudian naik, ini booming banget. Terus kemudian bisa turun ya, bisa turunnya drastis, bisa bertahan gitu ya. Nah ini pada masa-masa ini adalah orang-orang kreatif biasanya ada di sini, gitu. Nah terus kemudian di sini orang-orang yang mengambil kesempatan, orang-orang jago bisnis di sini. Nah orang-orang jago bisnis ini di sini harus hati-hati juga nih. Apa benar dia misalnya tahun berikutnya masih begitu juga trennya? Harus ngelihat nih orang yang ini di sini. Karena kalau tidak bisa melihat dia akan turun gitu. Nah tadi Bapak tanya berapa tahun ya? Berapa tahun? Kalau saya melihat tren dan saya suka merasakan ya, jadi suka dirasa-rasa gitu, itu sekitar 5 tahunan paling lambatnya seperti itu. Jadi ketika misalnya kita sudah menginjak 5 tahun, kita tidak punya ilmu tentang fashion, wah buru-buru nih harus mendekati orang yang kira-kira punya ilmunya. Bagaimana mempertahankan ciri khas? Karena tadi yang saya tanya ke orang-orang di Jember, apa yang bisa mempertahankan produk itu ciri khas dan pelayanan. Ketika kita menjual brand, apalagi online, yang harus dikuatin apanya?